Pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom, Bapak Rosim Nur Zamzam. Beliau adalah Ketua Petani Hortikultura di Wanareja. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak. Sebelumnya mungkin boleh diceritakan ke pemirsa di rumah mengenai pembuatan kebun percontohan yang menggunakan pupuk organik ramah lingkungan ini seperti apa, Pak? Ya, alhamdulillah ini saya berada di kebunan cabai 1 hektar. Ini penggunaan pupuk air yang saya laksanakan di bisa ditiru untuk masyarakat ini, khusus para petani yang di bidang pertanian. Itu mudah-mudahan dengan ada contohnya organik ini, kan petani akan apa arti petani begitu. Baik, mulai kapan ini Pak terlintas untuk bertransformasi dari pupuk berbahan kimia ke pupuk organik? Alhamdulillah Mbak, udah lama ya kita main di cuman kendala kita Mbak, kita memakai pupuk kita itu kadang terkendala lingkungan Mbak yang tercemar. Maka dari itu saya ganti pupuk jadikan pupuk organik. Maka dari itu ke depan sektor pertanian belajar dari sekarang menggunakan organik. Pupuk Baik. organik membantu kita. Baik, sebetulnya inisiasi dari penggunaan pupuk organik ini adalah setelah sebelumnya terdapat pencemaran lingkungan, begitu ya Pak ya? Iya, benar. Baik, untuk siapa sebetulnya yang menginisiasi kebun percontohan ini Pak? Ide pertamanya dari mana? Alhamdulillah Mbak, ini kerjasama dengan Biotani Kari Cilacap buat kebun percontohan. Tapi bukan berarti ini juga aktif. Yang pertama kita bawang merah Mbak, seluas 1,5 hektar di Piton Mbak. Udah kita golden merah juga sudah. Jadi udah ada penghasilan di pakaian pupuk ini. Baik, kerjasama antara pihak-pihak tersebut itu bagaimana prosesnya Pak? Apakah Bapak mengajukan kepada pihak tadi BKN ya Pak ya? Itu bagaimana Pak proses kerjasamanya? Iya, saya selaku di lapangan dengan BKN dan Kantara Cilacap di istilahnya demplot untuk lahan 1 hektar. Jadi ini dibiayai, Mbak, dari karya tani ini. Baik, artinya terdapat bantuan berupa biaya yang diberikan oleh pihak BKN ini ya Pak ya. Lalu apakah Ya, sulit Pak untuk mengajak petani beralih dari pupuk berbahan dasar kimia ke bahan dasar organik? ini menurut nggak begitu sulit, Petani itu serba, cuman diterapkan ini di lokasi pertanian serempak begitu baik, Mbak. Ya, kita meminta kepada pihak pemerintah menggalakkan, yuk kita kan memakai pupuk organik kesehatan kita, gitu Mbak. Baik, artinya memang ajakan tersebut sudah terus dilakukan kepada para petani untuk menggunakan pupuk organik, begitu ya Pak ya. Lalu Ya. apakah ada persyaratan khusus di suatu wilayah untuk menerapkan pupuk organik, Pak? Mungkin tidak ada. Nah, sekarang saya yang udah cabai itu malah kimia itu kalah, malah cepat organik ketika pengaplikasiannya itu benar. Jadi andai organik, pengaplikasiannya di kimia itu aplikasinya yang organik. Jadi mungkin ini akan mudahan bisa dijadikan pemerintah juga untuk mengaplikasikan organik dan kimia biar dia mengerti kimia mana organik. Baik,
Artinya memang diberikan edukasi terlebih dahulu ya Pak ya, bagaimana pupuk, kimia dan bagaimana pupuk organik itu seperti apa kepada para petani. Mhm mhm. Baik, untuk kebun percontohan ini luasnya tadi 1 hektar ya Pak ya? Ini apa saja yang ditanam di kebun ini Pak? Ini memang 1 hektar. Saya tanami cabai kualitas baja sama timun. Timun untuk seperti itu, Mbak. Baik, untuk alasan dari penanaman tanaman-tanaman tersebut apa Pak? Mungkin apakah memang pupuk ini hanya bagus untuk tanaman tersebut Pak? Tidak, pupuk BKN itu untuk di semua sayur dan sayur buah ya, itu dari segi buah yang melon, hidroponik, air cabai, melon. Tinggal kita aplikasiannya aja, Mbak. Organik itu ramah lingkungan. Betul. Betul, baik. Berarti, ada banyak sekali jenis tanaman yang bisa menggunakan pupuk organik ini ya, Pak, ya? Tidak hanya cabai, timun, dan juga bawang merah yang tadi sempat Bapak sebutkan. Lalu ada berapa jumlah petani bimbingan yang mengelola kebun percontohan ini, Pak? Ini sekarang sudah hampir kemungkinan kita di beberapa daerah kita ada sekitar 25 petani, 20, Pak? ada 20. Terus kita ada di kampung laut ya, Mbak. Itu ada juga, Mbak, kita punya adik saya ada juga. Terus di Wangon itu ada di bagian kelompok duren. Terus yang bawang merah Bungkon, Mbak, di Bungkon. Baik. Alhamdulillah, Mbak, panen sebelum itu cuma 1,2 itu mendapat kita udah memakai karya tani ini mendapat 11 ton, Mbak. Baik, untuk bimbingan yang dilakukan kepada para petani yang mengelola kebun percontohan ini seperti apa, Pak, bimbingannya? Ya, bimbingan seperti ini, Mbak. Jadi petaniku beralih ke ini karena apa? Organik adalah penyelamat nyawa cucu kita ke depan. Kita menanam buah pemakai memang dari sekarang pohon itu bagus dan menguntungkan tidak depan itu buruk sekali buat kesehatan. Maka itu saya singkat saja kepadanya petaniku, yuk kita sedikit kita mengganti pupuk kita ke organik adalah penyelamat nyawa kita juga seperti itu. Baik, lalu bagaimana respon bagi para petani, Pak, yang melakukan bimbingan untuk melakukan pengelolaan kebun percontohan ini, Pak? Ya, alhamdulillah respon dari petani saya ada penyuluhan, responnya baik sekali, Mbak. Ya, yo, saya bilang memang kita kenapa tidak? Alhamdulillah kelompok itu cuman obat itu jelek, organik, sama kimia kadang-kadang petani teh. Tapi mudah-mudahan kan pupuk karya tani ini, produk kami, produk Cilacap ini, mudah-mudahan yakin kami kan mudah-mudahan kita juga dengan itu, Mbak. Baik, artinya pembimbingan terus dilakukan agar para petani juga menyadari bahwa, pupuk organik ini sangat penting ya, Pak, ya, untuk, kelangsungan dari, lingkungan, agar tidak tercemar lingkungan begitu ya, Pak, ya. Lalu apakah ada Ya, kesulitan tidak, Pak, mengenai pembuatan kebun percontohan ini? ya, saya dibilang tidak ada, Mbak. Nah, mungkin kami tadi pertanian mungkin kayak nyawanya kami untuk cek yang kita inginkan itu tidak ada masalah, cuma kendala kita itu ikut kimia, kita itu ingin jadi instruktur asal kimia itu mungkin yang kami pelan-pelan seperti itu karena ingin dari segi ke organik. Baik, artinya memang tantangan apapun, terus dihadapi begitu ya, Pak, karena memang ini adalah mata pencaharian utama dari,
warga di sana ya Pak ya. Lalu, Ya, dengan adanya pembuatan perkebunan percontohan ini apakah para petani turut terbantu perekonomiannya Pak? wah alhamdulillah sangat terbantu. Sedangkan, di kehidupan seperti ini memang hampir nganggur, Mbak. Karena saya kerjakan hampir 10 orang per hari dalam waktu 1 bulan ini. Kan untuk tiap hari saya kerjakan 4 orang. Itu saya udah sekitar 3 orang. Alhamdulillah mudah-mudahan untuk 1 orang bisa ketika ada beberapa mengerjakan ini mungkin, insyaallah kan petani terbantu seperti itu. Baik, artinya dengan adanya, perkebunan percontohan ini perekonomian para petani itu turut terbantu ya Pak ya. Mungkin dari hasil panennya tersebut ya Pak ya? Mhm, Baik, iya, hasil panennya sendiri ini bisa didistribusikan kemana saja Pak di sana? iya ini Mbak, untuk didik kami yang kemarin melon kita sendiri jual sendiri kebun alhamdulillah. Ini cabai kami distribusi ke 3 Mbak. Alhamdulillah kita ke Waringin Bandung, yang kedua ke Jagasatru, yang keempat yang ketiga ke Bogor. Jadi untuk support-support alhamdulillah lanjut yang saya himbau Mbak, saya mohon pemerintah jangan sampai impor. Impor kita itu kan cabai ini. Jadi saya hampir berapa sekarang tiap panen, mudahan pemerintah kok mengimpor ya. Kami petani yakin kami seperti itu, Mbak. Baik, karena memang kualitas panen dari para petani di Indonesia pun sudah bagus ya Pak ya, jadi tidak perlu adanya lagi impor dari luar negeri begitu ya Pak? Iya iya, benar benar. Baik baik Pak Rosim, nanti kita akan lanjutkan kembali dialog kita, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Siang akan kembali usai jeda.